ada chemistry di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara KC dan KP serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Disimak ya videonya sampai akhir, oke? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai KP dan KC. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang terlibat di KP adalah tekanan yang satuannya atmosfer, sedangkan yang terlibat di KC adalah konsentrasi zat yang satuannya molaritas atau mol per liter. Nah, untuk tekanan dan mol sebenarnya ada satu rumus, yaitu rumus tekanan gas ideal ya. Sudah pernah saya berikan dulu di kelas 10. PV sama dengan N RT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol, R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah temperatur atau suhu. Kalau kita jadikan seperti ini, P sama dengan N RT per V, ya kan? Maka N per V-nya adalah molaritas ya. Berarti kita bisa tulis P sama dengan M R T. Nah, ya jadi antara tekanan sama molaritas sebenarnya ada hubungan seperti ini. Oke, jika saya punya reaksi A plus B bolak-balik C plus D dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, maka saya mau mencari KP-nya. Kita masukkan persamaannya menjadi KP sama dengan produk per reaksi pangkat koefisien ya. Produknya adalah C, berarti PC pangkat C dikali PD pangkat D per PA pangkat A dikali PB pangkat B. Seperti ini ya. Nah, tadi kan tekanan itu adalah konsentrasi zat dikali RT, ya kan? Maka di sini saya bisa jabarkan tekanannya menjadi rumus yang baru, ya. Jadi KP sama dengan ini kan C ya zatnya, maka saya mau tulis seperti ini. Konsentrasi C gitu ya, pangkat C dikali RT pangkat C. Boleh ya seperti ini. Lalu dikali lagi konsentrasi D pangkat D dikali RT pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A dikali RT pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B dikali RT pangkat B. Oke ya, bisa seperti ini ya. Lalu sesuai dengan persamaan matematika, saya bisa kumpulkan RT-nya di satu sisi yang sama. Ya, jadi ini konsentrasinya semuanya saya taruh di sini. Konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B dikali di sini tadi ada RT pangkat. Nah, kalau dikali kan berarti tambah ya, C plus D per RT A plus B. Seperti ini. Lalu saya bisa tulis lagi ya si RT-nya. Kalau misalnya per kan pangkat per berarti kita kurangin ya. Konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D per
konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B dikali RT pangkat C plus D min A plus B. Seperti ini ya. Setelah itu, nah kamu bisa lihat di sini ya. Ini kan sama aja dengan KC ya kan? Maka kita bisa tulis KP sama dengan yang ininya. Kita tulis KC dikali RT pangkat delta N, di mana delta N adalah selisih antara jumlah koefisien produk dengan bereaksi, atau selisih antara jumlah koefisien di sebelah kanan dikurangin jumlah koefisien di sebelah kiri. Dan ingat, ini hanya berlaku untuk yang gas saja. Jadi kalau misalnya di satu reaksi ada yang solid, jangan dimasukkan ke penjumlahan ini ya. Jadi ini adalah delta atau selisih dari jumlah koefisien gas ya, jumlah koefisien gas produk dikurangin jumlah koefisien gas bereaksi. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Sehingga hubungan KP dan KC yaitu KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, di mana semuanya ini ya, persamaan ini hanya untuk yang wujudnya gas. Jadi kalau selain gas jangan dipakai hubungan ini ya. KP sama dengan, atau KP adalah konstanta keseimbangan tekanan, KC-nya konstanta keseimbangan konsentrasi, R-nya adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atmosfer mol min 1 K-1, T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin, dan delta N adalah selisih koefisien gas produk dikurangin koefisien gas bereaksi. Contoh soal. Pada suhu 500 derajat Celcius, harga KC untuk reaksi CO2 gas plus H2 gas bolak-balik CO gas plus H2O gas adalah 0,5. Tentukan harga KP-nya. Nah, di sini kita pertama harus tentukan dulu apakah reaksinya setara atau tidak. Reaksi di sini C-nya 1, C-nya 1 sama O-nya 2. Di sini 1 2 sama H-nya ada 2 sama juga, berarti setara ya. Lalu kita mau nyari KP-nya. Pakai rumus yang tadi aja ya. Rumusnya kan KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Masukkan nilainya, KC-nya ini ya 0,5, R-nya 0,082 liter atmosfer mol min 1 K-1 kali T-nya. Jangan lupa ya, ini kan Celcius, berarti kita tambah 273 untuk menjadi Kelvin. Maka 500 tambah 273 jadinya 773 Kelvin. Oke, dipangkatkan selisih jumlah koefisien di kanan ada 1 tambah 1 2 ya kan, dikurangin yang ini juga 2 ya, 1 tambah 1 juga. Oke, sama dengan 0,5. Nah ini kan apapun bilangan yang dipangkatkan 0 ya, ini kan hasilnya 2 min 2 0 kan. Apapun bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1, maka KP-nya sama dengan 0,5 atau nilai KP sama dengan nilai KC. Tapi beda halnya ya kalau misalnya delta N-nya bukan 0 ya, kamu masukkan angka-angkanya untuk mencari KP. Baik, kita lanjut ya ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi zat. Ya, konsentrasi zat. Jika konsentrasi zat ya, konsentrasi zat di sebelah kiri
itu kita tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke mana yuk? Ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Oke. Jika konsentrasi zat di sebelah kiri ditambah, keseimbangan akan bergeser ke kanan. Berarti kalau misalnya konsentrasi zat di kiri dikurangi, keseimbangan akan bergeser ke arah kiri ya. Konsentrasi zat di sebelah kiri kita kurangin, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri juga. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya di sini maksudnya adalah kalau konsentrasi zat yang di sebelah kanan yang ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri seperti itu. Saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Oke, saya ilustrasikan seperti ini ya. Misal saya punya pipa U ya, pipa U yang ada di sebelah kiri ya, ini pipa yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Di sini posisi larutannya itu setimbang, sama gitu ya, rata gitu tingginya. Nah, ketika saya mau nambahin konsentrasi atau nambahin banyaknya zat A ke sini ya, saya tambahin A. Otomatis ya, di sini kan dia akan naik ya. Naik misalnya segini, saya kan mau nambahin ya, naik ya. Tapi ketika dia naik, dia akan turun lagi ya. Kenapa turun lagi? Dia akan menyeimbangkan kembali posisinya gitu kan. Jadi dia sebagian bergeser ke sebelah kanan gitu ya. Yang tadinya ini segini jadi nambah sedikit gitu ya, si C-nya yang di sebelah kanannya, C atau D-nya akan bertambah. Nah ini juga ini begini gitu, jadi sama lagi gitu ya, tingginya akan mencapai kesetimbangan kembali. Begitu pula sebaliknya, kalau yang di sini yang ditambah atau yang di sini dikurang gitu kan, yang di sini diambil B-nya gitu kan, maka keseimbangannya akan bergeser ke kiri ya, karena dia kan yang diambil sebelah sini. Untuk mencapai keseimbangan kembali, larutannya akan bergeser lagi ke sini ya, supaya sama lagi tingginya. Itu ilustrasinya. Oke ya, jelas ya? Oke, yang kedua adalah suhu. Ya, suhu mempengaruhi juga keseimbangan reaksi. Jika suhu dinaikkan, reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm atau ke reaksi yang lebih membutuhkan kalor. Dan jika suhu diturunkan, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor. Baik, selanjutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu tekanan dan volume. Nah, seperti yang kita ketahui, tekanan atau P berbanding terbalik dengan volume atau V. Jadi kalau misalnya yang satunya diperbesar, pasti yang satunya otomatis diperkecil seperti itu ya. Jadi di sini ada dua ketentuan. Yang pertama, jika P diperbesar, volume diperkecil secara otomatis ya, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya terkecil. Dan kebalikannya, kalau P diperkecil, V akan diperbesar, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya terbesar. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui reaksi kesetimbangan 2CO gas plus O2 gas bolak-balik 2CO2 gas delta H-nya min 566 kJ. Reaksinya eksotermis ya. Tentukan arah pergeseran reaksinya jika A ditambahkan O2, B ditambahkan CO2, C V diperkecil,
D. P diturunkan, E. Suhu dinaikkan. Kita ke A dulu ya. Ditambahkan O2. Nah, di sini O2 pereaksi atau produk. O2 pereaksi ya, ada di sebelah kiri. Tadi kalau yang sebelah kiri ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan ya. Ini kan O2 ditambah ya, O2 ditambah maka bergeser ke kanan ya. Kanan. Oke. Terus yang B ditambahkan CO2. Nah, kalau CO2 yang sebelah kanan ditambah. Nah, sebaliknya dia akan bergeser ke kiri ya. Baik, yang C, kalau volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke yang jumlah koefisiennya terkecil ya. Di sebelah kiri jumlah koefisiennya ada berapa? Koef kiri jumlahnya ada 2 plus 1, 3 ya. Kalau yang kanan ada 2 ya. Cuman ini doang kan? Berarti kiri lebih besar dari kanan ya kan? Maka untuk yang C bergeser ke sebelah kanan ya, karena kan yang terkecil ya. Oke ya, sebelah kanan. Kalau P diturunkan, nah P diturunkan kebalikannya ya enggak. Kalau P diturunkan, V akan diperkecil, P diturunkan, V akan diperbesar, maka akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terbesar. Maka kebalikan yang C ya, dia ke sebelah kiri. Lalu jika suhu dinaikkan, nah kalau masalah suhu kan tadi kaitannya eksoterm sama endoterm. Reaksi ini sifatnya eksoterm ya kan, reaksinya ekso ya kan. Kalau berjalan ke kanan, jadi kalau membaca reaksi kan dari kiri ke kanan dia minus, seperti itu ya. Berarti dari kiri ke kanan dia ekso. Kalau suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah endo ya kan, ke arah endoterm. Kalau ke kanannya ekso, berarti kalau saya mau jadi endo atau plus gitu ya, kita balikkan reaksinya. Kalau dibalik berarti bergeser ke arah kiri ya, ke kiri. Oke, seperti itu ya contohnya. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan ilmunya yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa sering-sering latihan, oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.